Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Cindy Novianti. Saya mahasiswa Institut Setiami Kampus Kota Bekasi. Fakultasnya Ilmu Komunikasi dengan program studinya Public Relation. Nah, pada mata kuliah jurnalistik ini saya akan membahas materi di bab 12 yaitu tentang reportase. Baik teman-teman, pada bab 12 ini saya akan membahas tentang reportase. Nah, pertama di sini ada definisi reportase. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengartikan reportase sebagai pemberitaan, pelaporan atau laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Nah, dalam konteks jurnalistiknya, reportase merupakan proses pengumpulan informasi, data, dan fakta untuk menyusun berita. Nah, disebut juga sebagai news gathering atau pengumpulan bahan berita. Bisa disebut juga sebagai hunting atau berburu bahan berita. Nah, ini merupakan proses jurnalistik terpenting karena dari proses inilah terkumpul bahan-bahan atau informasi untuk diberitakan. Nah, bagaimana kalau mau membuat berita, teman-teman tidak mengetahui atau tidak punya faktanya, tidak punya datanya, tidak punya informasinya, itu tentu tidak mungkin. Maka dari itu reportase fungsinya untuk mengumpulkan informasi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada slide teknik reportase. Nah, teknik reportase ini ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama itu ada observasi, yaitu wartawan datang langsung ke lokasi kejadian. Nah, mengamati dan mengumpulkan fakta atau data kejadian tersebut. Nah, wartawan di sini langsung merasakan peristiwa yang terjadi sehingga ia dapat menyampaikan informasi dengan valid kepada para pembacanya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus datang ke lokasinya supaya kita mengetahui apa yang benar-benar terjadi pada saat itu, pada saat kejadian itu. Nah, yang kedua ada wawancara jurnalistik, yaitu wartawan bertanya untuk menggali informasi lebih atau keterangan kepada narasumber. Nah, perlu diketahui nyaris tidak ada liputan peristiwa tanpa adanya wawancara. Jadi, untuk menghasilkan berita yang baik, kita harus melakukan wawancara terlebih dahulu ya. Nah, yang terakhir ada riset data atau studi literatur atau riset dokumentasi, yaitu wartawan membuka arsip buku atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulis. Nah, hal ini adalah cara untuk menulis berita yang baik supaya kita meyakinkan pembaca akan berita yang kita sudah tulis seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem reportase. Nah, yang pertama ini ada follow-up system, yaitu mencari informasi berdasarkan isu atau masalah yang sudah menjadi berita di media. Wartawan mengembangkan berita itu atau mencari informasi terbaru sebagai bahan berita baru seperti itu. Nah, sebagai bahan berita baru melengkapi, mempertajam, atau menekankan hal-hal khusus dari berita tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua ada beat system, yaitu wartawan ngepost atau mangkal pada suatu lembaga atau tempat-tempat tertentu yang dipandang sebagai sumber informasi. Wartawan mendatangi secara langsung, secara teratur juga ke instansi atau instansi pemerintahan atau swasta atau tempat-tempat lainnya yang dimungkinkan memunculkan hal-hal yang dapat menjadi berita. Seperti itu teman-teman. Nah, slide selanjutnya ada tahapan reportase. Yang pertama itu menemukan peristiwa dan jalan cerita. Kita harus mencari informasi selengkap mungkin, sedetail mungkin supaya mudah dalam menuliskannya. Yang kedua, ada check and recheck jalan cerita. Jadi kalau ada peristiwa kurang jelas, kita bisa tanyakan kembali, atau mungkin ada nama yang kurang lengkap, bisa kita tanyakan kembali. Seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga ada memastikan sudut pandang. Nah, ketika kita melakukan reportase dalam suatu kejadian tertentu, mungkin ada banyak sisi yang bisa kita tuliskan. Akan tetapi supaya kita
supaya berita kita itu bisa fokus dan tidak bias, kita ambil satu sudut pandang berita. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang keempat tentunya menentukan lead atau teras berita. Nah, ini merupakan garis besar atau ringkasan dari berita yang telah kita cari. Kita tentu harus memahami apa yang terjadi, siapa yang terlibat. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada etika reportase. Nah, di etika reportase ini yang pertama ada cover both side, merupakan semua pihak yang terkait tanpa membedakan. Misalkan dalam suatu acara nih ya teman-teman, ada tamu undangan, ada pengisi acara, ada tokoh-tokoh yang hadir. Nah, usahakan untuk meliput semua pihak yang ada tanpa adanya membeda-bedakan seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada fairness, tidak memanipulasi fakta. Nah, yang ketiganya keseimbangan dalam pencarian data dan pemberitaan. Nah, terus ada yang keempat ya, mematuhi kode etik jurnalistik ya teman-teman. Terakhir, tidak mempublikasi identitas atau pernyataan jika narasumber meminta off the record. Seperti itu teman-teman. Nah, saya rasa pembahasan saya tentang reportase kali ini cukup sampai di sini. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan atau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Terima kasih.